kualitatif. Kemudian dicek secara kuantitatif, misalkan ngambil sampel lagi dari Jawa Tengah misalnya kunyitnya. Kemudian dilakukan uji. Ternyata baik secara kualitatif menggunakan KLT dan kemudian menggunakan KLT densitometri juga teridentifikasi sesuai kadar dengan rentang yang diperlukan oleh produsen. Ya, nah, seperti itu. Itu dari segi kita sebagai konsumen yang mengambil dari produsen. Lalu bagaimana produsennya? Nah, produsennya ada di bagian budidaya pasca panen dan fitokimianya. Jadi dari segi budidaya, untuk tanaman-tanaman dari keluarga Zingiberacea biasanya harus ditanam sedalam 30 cm. Ya, kalau yang tadinya cuma buat bumbu dapur ditancapkan aja paling cuma 5 cm kedalamannya. Kalau untuk bahan baku obat tradisional harus cukup dalam, sekitar 30 cm. Kemudian nanti jarak antara eh, tanaman misalkan kunyit ya, tanaman kunyit dengan tanaman kunyit yang lain itu juga diberi jarak. Itu juga ada standarnya. Ya, sampai segitunya. Ya iya, karena nantinya diharapkan hasil panennya itu bisa memenuhi standar yang diperlukan untuk bahan baku obat tradisional. Supaya seragam, supaya ajak artinya dengan cara atau pembudidayaan tanaman obat yang sesuai dengan good agricultural itu ya kan ada GACP itu ya good agricultural product itu ya GAP harus sesuai dengan prosedur-prosedur tersebut di mana kalau sudah nggak sesuai prosedurnya yang terjadi adalah yaitu tadi bisa-bisa kunyitnya nanti nggak mengandung kurkumin dengan rentang kadar 0,5 sampai 1. Ya, itu yang perlu dipertimbangkan. Sehingga baru sampai di tahapan budidaya saja sudah harus dilakukan standarisasi. Nah, gunanya untuk melakukan standarisasi khususnya masih pada tahap awal yaitu budidaya, diantaranya adalah imbasnya pada kualitas simplisia dan yang terakhir outputnya tentu saja yang kita harapkan adalah simplisia yang terstandar. Di mana simplisia yang terstandar ini nanti akan mendukung raw material yang berupa ekstrak yang dijadikan bahan baku obat herbal terstandar. Ya, sedangkan kalau mungkin kemarin Bu Zunita sudah menjelaskan perbedaan antara OHT dengan fitofarmaka, tentunya fitofarmaka nanti harus yang paling tinggi levelnya. Selain bahan bakunya sudah dilakukan standarisasi, apalagi yang diperlukan yang utama kalau untuk fitofarmaka? Ada yang bisa menjawab? Selain selain harus terstandar bahan bakunya, apalagi hal krusial yang diperlukan kalau kita mau mendapatkan izin edar sebagai fitofarmaka. Izin menjawab, Ibu. Saya ingin jawaban Balkis ya, Iya, Ibu. Sudah harus teruji Balkis ya, secara yang ini. klinis, secara in vivo dan in vitro. Silakan, apa Balkis? Sudah harus teruji secara klinis, in Oke, vivo dan in vitro. ya, ya jawabannya benar. Jadi kalau untuk fitofarmaka, selain bahan bakunya harus terstandar, maka dia juga harus sudah melalui uji klinis. Ya, berbeda dengan yang OHT. Yang OHT bahan bakunya juga wajib terstandar, tetapi dia juga harus dilengkapi dengan data uji preklinis. Nah, kemudian selain dari segi budidaya atau aktivitas apa yang perlu dilakukan, di bagian kolom yang kedua itu ada teknologi farmasi. Kemudian tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjamin mutu dari kualitas ekstrak yang menjadi bahan baku dan terakhir outputnya adalah jamu ekstrak terstandar. Nah, apa bedanya jamu ekstrak standar dengan obat herbal terstandar? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Coba kalau Anda perhatikan, yang kotak warna pink itu kan jamu ya. Beda dengan yang kuning di sebelahnya. Kenapa yang pink kok bahan bakunya terstandar, tapi kok dia jamu? Nah, ini pasti logonya nanti juga berbeda ya logonya. Baik yang pink ini maupun yang kuning. Kira-kira bedanya apa antara jamu ekstrak standar dan obat herbal terstandar? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Izin Tadi menjawab, sudah sempat Ibu. saya beri. Ya, siapa? Balkis lagi, Ibu. Oke. Ya, bagaimana?
Kalau untuk jamu ekstrak standar, mungkin ini sudah secara empiris, sedangkan untuk herbal standar ini sudah seperti kayak itu Ibu, sudah terklinis gitu Ibu. Bagaimana sudah apa? Yang OHT-nya bagaimana? Maksudnya yang OHT itu sudah teruji secara klinis, maksudnya sudah ada hitungannya dari awal gitu Ibu. Udah rinci istilahnya Ibu. Oke, Sedangkan kalau jamu itu secara empiris. empiris saja. Ada yang berpendapat lain mungkin selain Balkis? Silakan. Ayo, nggak perlu ditunjuk dong. Atau perlu ditunjuk? Ayo, ada yang berpendapat? Ananda Nabila, apa bedanya kira-kira jamu ekstrak terstandar atau obat herbal terstandar? Kira-kira apa perbedaannya? Ananda Nabila hadir nggak? Hadir Ibu. Ya, bagaimana pendapat Anda coba? Kalau untuk yang obat herbal standar itu mungkin udah itu Bu, uji prakliknya. Oke, terus kalau yang jamu ekstrak terstandar, Hanya kualitas ekstraknya saja Ibu. oke, iya jawabannya benar. Jadi kalau jamu ekstrak standar itu hanya bahan bakunya saja yang distandarisasi, ya. Tetapi apa namanya tidak ada dilakukan pengujian baik itu klinis maupun praklinis. Jadi langsung karena berdasarkan data empiris atau berdasarkan dari pengetahuan dari orang tua atau turun temurun atau dari mulut ke mulut seperti itu. Tidak ada uji. Ya, yang diuji hanya bahan bakunya saja. Sedangkan kalau OHT yang diuji selain bahan bakunya juga diuji khasiatnya atau aktivitasnya terhadap hewan uji, yaitu data praklinis. Jadi bedanya di situ ya. Karena gini, mungkin teman-teman mahasiswa mungkin berpikiran kalau yang logonya jamu itu ya berarti hanya Simplicia atau mungkin sesuai dengan ininya, sesuai dengan definisinya. Jamu itu kan dari bahan segar yang hanya diolah secara sederhana ya. Tapi kenyataannya jamu itu sendiri sudah banyak yang kandungannya itu adalah ekstrak. Coba diperhatikan, banyak sekali produk-produk di apotek misalnya, di apotek itu banyak mendistribusikan obat-obat tradisional dengan logo jamu, tetapi komposisinya entah itu per kapsulnya atau itu entah bentuk serbuk, tetapi itu sudah dalam bentuk ekstrak. Jadi tidak menutup kemungkinan dan karena juga tetap diperbolehkan izin edar untuk jamu kalau kandungannya dia ekstra. Ya. Oke, selanjutnya. Jadi dari pendahuluan yang saya sampaikan tadi adalah melatar belakangi proses pengendalian mutu atau penjaminan mutu dari bahan baku obat tradisional, di mana obat herbal dan berbagai tanaman memiliki peran penting dalam bidang kesehatan, bahkan bisa menjadi produk andalan Indonesia. Maka perlu dilakukan upaya penetapan standar mutu dan keamanan ekstrak tanaman obat. Jadi yang melatar belakangi sebenarnya ini ya, tidak lain dan tidak bukan adalah karena obat tradisional itu harus aman, harus bermutu dan berkhasiat, maka yang perlu dilakukan adalah ya mengendalikan mutunya, harus ragam, harus ajak, nggak boleh panenan yang tahun ini nanti kurkuminnya 0,5 sampai 1%. Nanti tahun berikutnya atau di 6 bulan berikutnya karena musim hujan kandungan kurkuminnya misalkan rendah, nggak bisa seperti itu. Apa yang akan terjadi apabila kadar dari senyawa identitasnya atau senyawa yang dianggap memberikan kontribusi, memberikan efek farmakologi, ternyata itu tidak memiliki keseragaman kadar. Kira-kira yang terjadi apa? Kalau seperti yang saya ceritakan tadi, nanti musim hujan kurkuminnya rendah, kemudian musim kemarau kurkuminnya memenuhi syarat gitu. Apa yang akan terjadi ketika kandungan senyawa aktif yang berkontribusi terhadap khasiat itu tidak memiliki standar
rentang kadar yang valid gitu atau yang standar gitu. Apa yang akan terjadi kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Bagaimana, Ibu? Jadi kalau misalnya kadar dari bahan berkhasiat, ini kayaknya jaringan saya nggak stabil, saya tutup aja videonya. Jadi kalau misalnya kita memastikan kadar dari senyawa yang berkhasiat. Jadi misalnya kayak antiinflamasi atau tolak angin, itu senyawa yang aktif paling berkontribusi itu kan karena ada kandungan kurkuminnya. Nah, sekarang kalau misalnya kejadian kurkumin itu kalau kita panen di musim panas itu kadarnya bisa 0,5 sampai 1%. Ternyata waktu di musim penghujan kita dapat kiriman dari pengepul itu waktu kita uji ternyata kurkuminnya itu di bawah rentang kadar yang diharuskan, di bawah 0,5 misalkan. Nah, kalau misalnya kita memaksakan, ya memaksakan artinya biarin deh kurkumin yang kadarnya rendah juga nggak apa-apa, tetap kita produksi aja menjadi tolak angin misalnya seperti itu. Nah, akibatnya apa yang akan terjadi? Kalau senyawa yang terkontribusi itu beda kadarnya gitu. Batch yang pertama dengan batch yang sekarang itu beda waktu diproduksi. Apa yang akan terjadi apabila ada hal atau kasus seperti ini? Izin menjawab, Ibu. Ya, Atas nama Balkis Oktalianti, lagi oke. untuk kemungkinan efektivitasnya jadi rendah, Ibu. Oke, betul. Ya, makanya kenapa perlu yang namanya standarisasi. Karena untuk memastikan bahwa walaupun dalam satu kapsul, walaupun di kapsulnya itu kapsulnya misalkan sama-sama 500 miligram simplicia kunyit, tetapi kalau kadar kurkuminnya tidak sesuai standar, ya tetap tidak akan memberikan efek ya atau tidak efektif karena sesuai dari data uji praklinis yang dilampirkan untuk uji edar misalkan harusnya itu kandungannya sekian sekian persen misalkan kandungan kurkuminnya. Nah, tapi ketika diproduksi ternyata tidak demikian. Nah, inilah yang akan menjadi dilema ketika banyak orang itu yang underestimate kadangkala oh pantesan kalau kadang minum jamu itu manjur kadangkala kok nggak manjur gitu ya. Itu yang terjadi. Itu kadangkala yang terjadi karena ketidakajekan atau ketidakseragaman komposisi dari bahan bakunya. Kalau misalnya kita punya obat demam, kita ada paracetamol 500 miligram, itu akan seperti itu terus ya. Paracetamolnya 500 miligram. Nggak mungkin produsen itu akan memproduksi kadang-kadang 400, kadang-kadang 500. Kan nggak seperti itu. Sama dengan obat herbal. Terutama yang terstandar. Harus selalu kandungan kurkuminnya 0,5. Ya, seperti kita menganalogkan paracetamol tadi, selalu 500 miligram. Maka dalam obat herbal harus selalu 0,5% sampai 1%. Nggak bisa ditawar. Kalau ditawar apa yang terjadi? Yaitu tadi, tidak efektif, tidak akan mencapai apa namanya efek pengobatan yang optimal seperti yang dilampirkan ketika kita mengajukan izin edar ya. Nah, ini saya rasa ini sudah bisa dibaca sendiri. Saya rasa berkali-kali Anda pasti sudah pernah membaca definisi simplicia itu apa ya, baik itu mulai di farmakognosi, kemudian di fitokimia dan sekarang di fitofarmasi kita juga masih masih membicarakan terkait tentang pembuatannya. Untuk Simplisia, kita bisa melihat keterangannya di MMI maupun di FHI ya sama, bisa dua-duanya. Tapi mendingan yang lebih update itu yang FHI. Jadi silakan nanti mahasiswa boleh download karena bisa diunduh secara gratis untuk Farmakope Herbal edisi 1, 2, demikian juga suplemen-suplemennya. Nah, ini juga ini salah satu hal yang penting yang harus selalu dibuat sebagai acuan, pegangan dan selalu
lakukan prosedur ini sebagai standar Anda sendiri, bahwa waktu pengumpulan simplisia kelihatannya sangat sederhana ya, hanya menentukan waktunya, mau pagi, sore, atau kapan, atau nunggu panen, atau nunggu pas masih muda, atau apa. Nah, semua itu tergantung standar dari masing-masing bahan ya, semuanya sudah ada di monografi. Nah, yang perlu diingat adalah hal-hal penting seperti contohnya ini hanya untuk beberapa tanaman ya, hanya untuk beberapa tanaman. Seperti yang tadi di awal saya sempat jelaskan tentang keluarga Zingiberacea. Kapan waktu yang tepat untuk mengumpulkan Simplicia atau kapan waktu yang tepat untuk panen misalnya? Kapan kira-kira kalau untuk Zingiberacea? Waktu yang paling tepat ketika kapan itu? Ada yang bisa menjawab? Kapan kira-kira kita mulai panen atau mengumpulkan Simplicia dari keluarga Zingiberacea? Tandanya apa? Pada tanamannya harus ada tandanya apa? Baru bisa kita panen. Dan panennya juga bukan dipetik, ya, bukan disabit, bukan digunting, tapi dijebol dari mulai akar yang paling bawah sampai bagian paling atas. Nah, ciri-cirinya bagaimana kita bisa mulai melakukan pemanenan itu? Ayo, sudah sering banget loh ini disinggung. Alifta Ingin menjawab Salsabila. Ibu pada Oke, oke. Ki siapa ini? Cowok. Siapa namanya? Muhammad Naufal Ibu. Oke, Muhammad Naufal. Silakan. Bagaimana Naufal? Izin, izin menjawab Ibu Ya. saat memanennya pada saat sudah berbuah Ibu. Kalau di dalam tanah cara taunya gimana? Ibu Zingiberacea izin kan menjawab, Ibu. ngepang. Ya, Daunnya sebentar. benar, daunnya layu mungkin, Bu. Oke, Anake, daunnya layu. Ya, jawabannya Anake benar. Jadi, kalau kita mau panen Zingiberacea atau dari rimpang-rimpangan, itu kita harus nunggu daunnya layu atau berwarna coklat. Jadi, mulai mengering ya. Mulai mengering daunnya, itu baru kita mulai melakukan pemanenan. Kalau misalnya kita menunggu dia rimpang-rimpang sekunder dan tersiernya bertambah, jadi kalau kita menyebutnya rempah-rempah itu kan empon-empon ya, rimpang itu ya. Nah, empon-empon itu ada yang namanya induknya dan ada yang anakannya. Ada yang namanya empu, ada yang namanya anak-anakannya. Nah, kita tidak bisa melihat karena dia ada di dalam tanah ya. Sehingga apa ciri-ciri kalau kita siap untuk memanen adalah dilihat dari bagian di atas tanah, yaitu bagian batang dan daunnya yang mulai mengering ya, bukan layu ya, tapi mengering. Jadi berwarna coklat. Itu seperti itu. Nah, itu untuk yang rimpang. Nah, ada lagi beberapa tanaman yang memiliki ciri khas untuk waktu pengumpulan simplisianya itu tidak sembarangan. Contohnya adalah tanaman peppermint yaitu Mentha piperita. Dilakukan pemanenan ketika tanaman sedang berbunga. Sedangkan kayu manis itu biasanya dilakukan pemanenan kalau tanamannya sudah tua. Mungkin kalau kayu manis saya rasa bisa dilihat semuanya sudah tahu ya kalau kayunya itu biasanya gelondongannya itu memang ketika tanamannya sudah tua. Karena kalau kalau tanamannya masih muda, saya rasa mungkin warnanya tidak akan secoklat itu ya, mungkin masih akan ada kehijauannya dan itu akan berimbas terhadap baunya, yaitu minyak asirinya. Pasti aromanya kalau tanaman yang sudah tua dengan tanaman yang masih muda itu pasti akan sangat berbeda. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu di anu ya eh, dijadikan periksa karena itu penting. Karena itu nanti berpengaruh walaupun tidak langsung terhadap kadar senyawa identitas atau senyawa yang berkontribusi secara langsung. Kemudian ada satu hal lagi yang sulit untuk menentukan waktu pengumpulan simplisianya apakah pagi, siang, atau sore hari tergantung kestabilan fisika kimia zat aktif terhadap sinar matahari. Nah, ini yang agak sulit. Agak sulit ketika kita memastikan senyawanya itu kira-kira stabil apa enggak kalau kena sinar matahari. Kalau senyawanya memang tidak stabil, seperti contohnya kelompok fenolik, flavonoid itu kan enggak stabil kalau kena sinar matahari langsung, atau bahkan minyak-minyak yang mudah menguap. Ya, nah kalau terjadi hal-hal yang seperti ini, artinya mereka senyawa-senyawa yang tidak stabil pada sinar matahari secara langsung, maka
Waktu pengumpulan simplisianya, waktu panennya ditetapkan tidak ketika masih ada sinar matahari. Artinya perlu dikumpulkan di sore hari ya. Tetapi ya itu tadi tergantung kita harus melakukan penelusuran literatur terlebih dahulu untuk mengetahui kira-kira simplisia kita itu kandungan senyawa fisika kimianya itu sensitif nggak terhadap sinar matahari. Penelusuran literatur itu sangat perlu. Nah, ini juga untuk pedoman umum pengumpulan simplisia, saya rasa sudah banyak di farmakognosi karena ini saya meringkas dari MMI ya. Jadi saya rasa semuanya sudah tahu bagaimana cara pemanenan atau mengumpulkan simplisia dari tanaman-tanaman tersebut. Oke, kita masuk ke standarisasi. Jadi kenapa perlu dilakukan standarisasi? Tadi di awal saya sudah jelaskan. Jadi kenapa penting standarisasi? Karena untuk menjamin mutu bahan baku. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, apa urgensi dari standarisasi? Kata kuncinya itu saja, jangan bertele-tele. Intinya kita memastikan mutu bahan baku obat tradisional. Ya, karena seperti contoh tadi, yang namanya bahan baku obat tradisional itu karena dia ditanam di mana-mana, baik itu di dataran tinggi, dataran rendah, sehingga nanti kadarnya akan bermacam-macam juga, nggak seragam. Tetapi harus diseragamkan supaya bisa menghasilkan efek yang diinginkan atau efek yang optimal untuk pengobatan. Nah, ini di sini juga sempat disinggung juga bahwa untuk tanaman budidaya sendiri itu harus melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan dalam Good Agricultural Practice. Jadi nggak boleh ngawur sendiri kayak yang saya bilang tadi, misalkan empon-empon cukup ditancepin aja di tanah gitu, enggak ya. Jadi ada aturan-aturannya, tapi tidak saya bahas secara detail di sini karena topik kita memang kita fokus di standarisasinya, bukan di pembudidayaan tanaman obat. Ya, saya nggak tahu sudah ada atau belum, tapi mestinya itu menjadi mata kuliah pilihan karena untuk mendukung mata kuliah seperti fitokimia dan fitofarmasi atau farmakognosi khususnya. Baik, standarisasi merupakan suatu rangkaian atau serangkaian parameter dan prosedur dan cara pengukuran yang menghasilkan unsur-unsur terkait dalam paradigma kefarmasian. Mutu dalam artian memenuhi standar kimia, biologi, dan farmasi, termasuk jaminan atau batas-batas stabilitas sebagai produk kefarmasian pada umumnya. Nah, proses standarisasi ini menjamin bahwa produk akhir dari obat herbal memiliki nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan terlebih dahulu. Harus konstan ya, seperti tadi saya menganalogkan kalau kurkumin itu anggaplah 0,5 sampai 1% ya harus di dalam rentang itu. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Tujuannya agar diperoleh bentuk bahan baku atau produk kefarmasian yang bermutu, aman, serta bermanfaat. Nah, kalau kita lihat di sini, di kolom ini, kontrol mutu dari sejak awal itu dilakukan terhadap bahan baku simplisia yang masih basah. Bahkan, kalau untuk memenuhi Good Agricultural Practice, maka dari mulai pembudidayaan itu sudah dilakukan pengontrolan. Seperti tadi, cara menanamnya, kemudian pupuk apa yang diberikan, berapa lama pemaparan pupuk kepada tanaman-tanaman tersebut, itu harusnya sudah dilakukan pengontrolan. Jadi benar-benar dari awal sekali sudah dikontrol, bukan hanya ketika memanen saja, ya. Nah, kalau di sini disampaikan bahan baku simplisia basah dilanjutkan dengan proses pasca panen, lalu simplisia kering, ekstraksi dan ekstrak sehingga mendapatkan bahan baku, ya. Nah, disinilah di bagian bahan baku ekstrak ini perlu dilakukan standarisasi sesuai dengan spesifikasi produk-produk masing-masing. Nah, ini acuannya dari Materia Medica. Saya masuk di Simplisia terlebih dahulu. Di sini disampaikan untuk parameter-parameter yang akan diuji dalam kontrol mutu simplisia diantaranya adalah makroskopis dan mikroskopis. Ini paling digemari mahasiswa kalau melakukan skripsi, ya, karena paling cepat lah, paling mudah ya bisa membayangkan lah seperti kalau kalian praktikum melihat makroskopis sama mikroskopis kan seminggu juga selesai. Mungkin hanya kalau membuat irisan ya, membuat irisan kalau mungkin tidak expert gitu, tidak cukup baik, maka mungkin agak lama. Tapi saya rasa tidak akan makan waktu berminggu-minggu untuk
untuk preparasinya. Bentar ya. Oke, kemudian selain kebenaran jenis, kemurnian juga perlu diidentifikasi untuk mendapatkan bahan baku yang terstandar. Kemurnian di sini bisa bebas dari kontaminan kimia maupun biologis yang tidak selalu diperoleh ketika kita papanen itu simplisianya selalu murni, tidak akan selalu seperti itu ya. Maka kenapa ketika kita membuat simplisia ada tahapan sortasi basah dan sortasi kering? Ya, itu pun ketika kita sudah melakukan prosedur sortasi tidak menjamin juga bahwa simplisia kita dikatakan sangat steril dan murni. Ya, karena kalau kita lihat bisa dibayangkan sendirilah ya. Kita membuat simplisia biasanya kalau pemanasannya secara langsung dengan sinar matahari atau menggunakan oven, berapa sih kira-kira suhu yang digunakan? Kira-kira berapa suhunya? Ayo, semuanya kan sudah pernah membuat simplisia. Aisyah Elvia, kalau membuat simplisia itu berapa suhunya, Aisyah? Ibu izin menjawab. Aisyah, Aisyah dulu coba. Berapa Aisyah? Mungkin Ovenmu itu loh di settingnya berapa kalau membuat simplisia? Kan semua dapat tugas buat simplisia. Makanya di lab farmakognosi itu banyak simplisia terus dikasih ke fitokimia dan fitofarmasi. Berarti kan Anda sudah membuat. Berapa di setting ovennya untuk membuat simplisia? Berapa Aisyah? 50 derajat, Ibu. 50. Ada yang punya pendapat lain? Saya Ibu Mungkin izin 40 sampai menjawab. 60. Ada yang 40 sampai 60. Saya 30 sampai Tadi 60 siapa? Balkis ya? derajat Ibu. Anakku Berapa? itu 30 sampai 60 derajat. Untuk anakku 40 sampai 60 derajat. Balkis berapa Balkis? 30 sampai 60 30. derajat. Oke, rendah sekali ya kalau 30 ya. Kalau 30 itu masih terlalu rendah karena kadar airnya dikhawatirkan akan terlalu lama. Terlalu lama habisnya sehingga yang terjadi apa jamur karena kelamaan disimpan kelamaan kita menunggu dia untuk sampai benar-benar kering itu terlalu lama.
Jadi yang direkomendasikan itu ada di 40 sampai 60 seperti jawabannya Anake tadi ya. Di 50 boleh, tetap boleh. Semuanya tergantung dari sifat bahan bakunya ya. Tetapi kalau misalkan kita di sinar matahari langsung, untuk senyawa-senyawa target tertentu itu harus diperhatikan. Misalnya, kalau misalkan em, kalau misalkan mau membuat simplisia yang kita targetkan, kita bisa ambil minyak atsirinya, maka tidak boleh pakai suhu terlalu tinggi. Ya, tidak dianjurkan juga pakai oven, tetapi sebaiknya pakai sinar matahari langsung. Kalau sinar matahari langsung mungkin masih bisa di 30 sampai 40 derajat. Asal itu pas kondisi panas ya, nggak hujan ya. Nah, tetapi hal penting yang harus dilakukan adalah ketika kita mengeringkan harus diberi atau ditutup dengan kain hitam. Kalau itu adalah senyawa-senyawa minyak atsiri yang mudah menguap. Jadi pengeringannya harus pakai kain hitam. Tidak boleh asal ditaruh di nampan gitu terus dibiarkan di halaman gitu ya atau ditaruh di atas genteng gitu. Tiba-tiba nanti waktu dilakukan sortasi ternyata ada tambahan. Misalkan ada burung yang lewat terus kemudian apa namanya BAB di situ gitu ya. Kan konyol gitu jadinya. Nah, itu selain dengan sensitivitas dari bahan bakunya yang memang sensitif terhadap sinar matahari, tetapi juga untuk ya menjamin mutu ya. Salah satunya adalah untuk menjamin mutu dari bahan bakunya tersebut. Nah, ini juga masih berkaitan dengan penyimpanan. Penyimpanan simplisia itu juga cukup penting mengingat untuk menjadi bahan baku obat tradisional, ya tentunya dia harus steril ya. Kita nggak bisa sembarangan naruh di lemari apapun gitu. Walaupun kita sudah banyak belajar, tetapi ketika membuat simplisia dan simplisia itu harus awet, tidak jamur, tidak nempel satu dan yang lain itu tidaklah mudah. Ya, saya yakin semuanya sudah membuat simplisia karena saya sudah pernah melihat simplisia yang Anda buat yang di lab itu ya. Tetapi yang kita belum tahu adalah apakah simplisia Anda itu sudah dibuat dengan cara yang benar sehingga itu tidak akan ditumbuhi oleh mikroorganisme lain. Nah, itu yang perlu dipastikan. Nah, untuk memastikan tentunya pemilihan suhu dan lama pengeringan itu cukup penting dalam hal ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau suhunya terlalu rendah, maka yang terjadi adalah dia akan terlalu lama berada di oven sehingga lama-lama jamur. Ya, walaupun mungkin suhu 30 itu bisa dikatakan tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tetapi kalau kita pakai suhu 30 itu biasanya masih akan jamur, lembab, simplisia, yang jelas itu pasti itu. Apalagi kalau misalkan Anda nanti mengeringkannya itu di oven ditumpuk-tumpuk, gitu ya, ditumpuk-tumpuk, nggak di apa namanya, nggak didatarkan gitu. Itu akan makin sulit kalau seperti itu. Ya, jadi ada banyak hal yang harus diperhatikan. Nah, ini adalah syarat-syarat yang diminta untuk kita melakukan standarisasi terhadap simplisia. Ini bisa dilihat di FHI maupun MMI ya. Sudah ada kadar air itu tidak boleh lebih dari 10%, ALT-nya tidak boleh lebih dari 10, AKK juga begitu, tidak boleh lebih dari 10. Mikroba patogennya harus negatif dan aflatoksinnya tidak lebih dari 30 bagian per juta. Sedangkan untuk sari jamu, biasanya sari itu yang dari hasil infusa, hasil perasan itu ya, tidak diperbolehkan mengandung etanol lebih dari 1% V per V pada suhu 20 derajat Celcius. Sedangkan metanol tidak lebih dari 0,1% dari kadar etanol. Nah, ini cukup cukup riskan ya. Ini juga harus dipenuhi kalau kita mau melakukan perizinan untuk izin edar terhadap Simplisia
Simplicia yang kita gunakan sebagai obat tradisional. Nah, ini sudah dikelaskan, ini sudah diklasifikasikan baik yang non spesifik maupun spesifik. Bagaimana cara kita mengingat atau mempermudah ingatan kita mana sih yang masuk spesifik, mana yang masuk non spesifik. Nah, caranya adalah kalau yang berhubungan dengan parameter non spesifik itu pasti berhubungan dengan bahan bakunya secara umum terhadap tanamannya. Contohnya kadar abu, kadar sari, bisa diukur, bisa dilihat. Beda dengan yang parameter spesifik. Kalau parameter spesifik misalkan kandungan kimia gitu ya, yang kita uji secara kromatografi lapis tipis, itu masih bisa kelihatan karena secara kualitatif untuk senyawa-senyawa yang kelihatan mungkin dia akan berwarna ya, tapi untuk senyawa yang bening tidak akan terlihat, maka kita perlu menambahkan semacam reagen penampak bercak. Misalkan seperti itu. Sehingga kita KLT-nya, kita kalau KLT nggak asal-asalan KLT yang penting kelihatan saja. Karena kadangkala seringnya ketika di KLT itu nggak muncul spotnya. Nodanya naik itu nggak kelihatan, tapi tiba-tiba di apa namanya di KLT kalau kita semprot dengan penampak bercak dia malah justru akan terlihat. Ya, nah itu untuk yang senyawa-senyawa kandungan kimia. Berikutnya, selain penetapan kandungan senyawa kimia dalam prosedur standarisasi bahan baku obat tradisional, untuk yang spesifik mungkin tidak bisa dilihat secara langsung ya, tetapi mungkin bisa diukur kadarnya. Seperti itu tadi ya. Seperti itu tadi untuk bahan yang dilakukan uji kualitatif secara KLT misalkan. Berikutnya adalah selain itu yang kita bisa lakukan adalah untuk melihat kandungan senyawa total misalnya. Kalau mungkin nanti mahasiswa mencari artikel gitu ya, banyak sekali artikel tentang aktivitas standar dari rimpang temu kunci misalnya. Nah, kemungkinan di dalamnya juga terdapat parameter-parameter penting lainnya yang diantaranya selain kandungan kimianya juga kandungan total senyawa kimia. Misalkan kandungan dari flavonoid total atau alkaloid total atau tanin total gitu ya. Jadi dari tanaman-tanaman tersebut yang sudah diidentifikasi ternyata diteliti lagi kandungan zat kimianya. Dilihat lagi kandungan zat kimianya, baik itu distandarisasikan terhadap eh, seperti contohnya kadar alkaloid total, kadar flavonoid total, kemudian kadar fenolik total atau kadar saponin total. Itu yang harus ditetapkan di antaranya. Tetapi apakah wajib, Bu? Apakah semuanya harus distandarisasi? Tidak. Tergantung. Kalau misalkan seperti kunyit tadi ya, kurkumin kan golongan fenolik. Apakah perlu dilakukan ekstraknya ditetapkan standarisasi untuk senyawa tanin total terhadap senyawa flavonoidnya? Tidak. Hanya senyawa yang berkontribusi saja. Ya, berdasarkan penelusuran sebelumnya bahwa dalam kurkumin itu yang aktif kan hanya kurkuminnya saja. Berarti yang ditetapkan ya hanya kurkuminnya saja atau kelompok fenolik ya, kurkumin masuk ke dalam kelompok fenolik. Sehingga kelompok yang lain nggak perlu diuji, nggak perlu dicari seperti saponin, terpenoid, alkaloid itu nggak perlu diuji. Ya, jadi biasanya ketika kita melakukan prosedur izin edar, kita mau melampirkan berkas-berkas kita, biasanya sudah ada data-data yang diminta dan itu enggak semuanya. Seperti di parameter non spesifik yang ada di halaman di layar ini ya, di layar Anda bisa lihat bahwa parameter non spesifik itu meliputi ada kadar air, suhu pengeringan, kadar abu, kemudian kadar abu yang di dalam larut asam. Berikutnya adalah penetapan kadar sari yang terlarut di dalam air dan penetapan kadar sari yang larut di dalam etanol. Nah, ini nggak harus dilakukan semua. Tetapi umumnya yang didaftarkan itu yang diminta adalah seperti penetapan kadar air itu pasti ya. Kadar air, susut pengeringan, kadar abu sama uji cemaran mikroba. Baik itu angka lempeng total maupun angka kapang kamir. Jadi nggak semuanya itu diminta untuk didaftarkan atau untuk diuji itu tidak ya. Jadi menyesuaikan tergantung dengan format yang diminta oleh produsennya. Oke, next. Yang berikutnya, ini adalah pendahuluan untuk memastikan kebenaran simplisia ya.
Tadi sudah dibahas sedikit. Ini bisa Anda baca sendiri di bagian organoleptik, makroskopis maupun mikroskopis. Ini saya rasa sudah tahu semua ya, kenapa kok Simplicia itu dianggap aman kalau kadar airnya kurang dari 10%. Saya rasa sudah tahu semua ya, nggak harus ditanyakan lagi ya. Dan ini menjadi acuan ketika nanti di praktikum setelah kita membuat ekstrak, kita akan mempraktekkan ini. Jadi setelah kita membuat ekstrak, kita nanti praktekkan ini, kemudian kita akan melakukan serangkaian prosedur untuk menjamin mutu bahan baku yang akan Anda buat untuk produk nantinya. Jadi sampai di minggu ketiga, keempat ini kita siapkan ekstraknya dulu, baru kemudian di KLT, di screening, dan sebagian lagi nanti mengerjakan standarisasinya. Nah, setelah kita dapatkan bahan baku obat tradisional yang terstandar, barulah kemudian kita olah, kita kembangkan menjadi produk jadi yang sudah dikembangkan menjadi produk yang farmaseutik. Ini masih kadar air, ini juga penetapan kadar air. Ini juga sama untuk gravimetri ini kita untuk ini ya, susu pengeringan. Jadi hingga mendapatkan bobot tetap kita menggunakan tanur kalau untuk gravimetri karena membutuhkan suhu yang cukup tinggi. Sedangkan kalau kadar air yang paling sederhana kita bisa menggunakan oven. Ya, jadi tidak harus menggunakan metode titimetri, azeotrop atau gravimetri, menyesuaikan keadaan di labnya dan alat bahan yang tersedia. Nah, susut pengeringan ini juga selalu diminta ketika kita melakukan perizinan untuk izin edar itu selalu diminta sehingga data uji susut pengeringan itu harus selalu dilampirkan. Ya, susut pengeringan itu sendiri adalah kadar bagian yang menguap suatu zat. Kecuali dinyatakan lain, suhu penetapan adalah 105 derajat Celcius, keringkan pada suhu penetapan hingga bobot tetap. Jika suhu lebur lebih rendah dari suatu penetapan, pengeringan dilakukan pada suhu antara 5 sampai 10 derajat Celcius di bawah suhu leburnya. Durasinya sekitar 1 sampai 2 jam. Kemudian pada suhu penetapan selama waktu yang ditentukan atau hingga bobot tetap. Susut pengeringan yaitu bobot awal dikurangi bobot akhir dibagi bobot awal kali 100%. Ini nanti ketemunya berapa. Jadi ketika nanti kita praktikum untuk susut pengeringan itu harus benar-benar susut dan eh, kadar airnya sampai dengan kurang 10%. Jadi nanti dalam persen ya, ini satuannya untuk susut pengeringan. Untuk simplisia yang tidak mengandung minyak atsiri dan sisa pelarut organik yang menguap, maka susut pengeringan diidentikan dengan kadar air, yaitu kandungan air karena simplisia berada di atmosfer dan lingkungan terbuka sehingga dipengaruhi oleh kelembapan lingkungan dan penyimpanan. Ya, kelembapan lingkungan dan penyimpanan ini faktor yang sangat penting di antara faktor-faktor lainnya. Karena begitu kita salah menyimpan, ya, entah itu terlalu lembab, sudah selesai itu pasti jamur semua itu. Ya kita aja kadang-kala mungkin sudah mahir membuat simplisia, berkali-kali membuat simplisia ya tetap aja pasti ada kasus kadang-kala simplisianya saling menempel satu dan yang lain. Itu udah jelas karena kadar airnya masih lebih dari 10%. Dan yang sering dijumpai kalau simplisia yang kita buat adalah rimpang, biasanya itu masih apa namanya kalau ada jamurannya itu biasanya kelihatan putih-putih di dalam ruas-ruas rimpangnya ya kalau Anda perhatikan kalau misalnya kunyit dipotong gitu ya dipotong dibuat simplisia gitu dia kan ada ruas-ruas di dalamnya nah biasanya itu akan menjamur ada timbul hifa putih-putih gitu dari jamurnya. Nah, untuk penetapan kadar abu ini dilakukan dengan pembakaran menggunakan tanur, di mana pada penetapan kadar abu total, abu dapat berasal dari bagian jaringan tanaman itu sendiri atau pengotor lainnya, misal pasir atau tanah. Nah, ini juga ditetapkan kadarnya dalam bentuk persen ya. Untuk bagian jaringan tanamannya sendiri, hasil mahasiswa praktikum umumnya belum bisa benar-benar menjadi abu. Walaupun sudah dengan suhu tinggi ya, untuk tanurnya kan suhunya tinggi di atas 600 derajat. Nah, untuk pengabuan yang benar adalah ketika bahan baku simplisianya itu nanti akan menjadi berwarna putih seperti abu. Jadi kalau misalkan masih lengket, kecoklatan atau kehitaman berarti belum optimal proses pengabuannya.
Nah, kemudian dari abu yang terjadi itu tadi, kemudian diuji apakah kadar abunya yang tidak larut dalam asam ditujukan untuk mengetahui jumlah pengotoran yang berasal dari pasir atau tanah silikat. Ini sudah bisa dihitung. Jadi dibuktikan larut asam atau tidak. Jadi abunya ditetesi langsung dengan asam kuat. Berikutnya adalah penetapan kadar sari yang larut dalam air. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah simplisia yang dapat tersari dengan air dari suatu simplisia. Kemudian untuk penetapan kadar sari yang larut dalam etanol, pengujiannya ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah senyawa yang dapat tersari dengan etanol dalam suatu simplisia. Ya, kurang lebih sama, hanya saja beda dalam hal pelarutnya saja. Tetapi walaupun beda dari segi pelarutnya, nanti silakan dibaca lagi prosedurnya. Ya, akan ada penambahan bahan-bahan lain seperti contohnya kloroform yang dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kenapa pada penetapan kadar sari harus dibutuhkan air jenuh kloroform, misalnya 1:1 atau perbandingan-perbandingan yang sesuai lainnya. Ya, nanti kita akan bahas atau ulas di materi berikutnya. Nah, ini yang juga cukup penting untuk uji cemaran mikroba ini wajib dilampirkan kalau kita sedang melakukan pengajuan izin edar ya. Untuk izin edar itu harus ada baik itu uji aflatoksin maupun juga angka lempeng total maupun angka kapang kamir AKK ALT. Nah, ini harapan saya nanti di praktikum bisa dilakukan, bisa dikerjakan semua, mengingat ini dalam waktu 1 hari itu selesai asal nggak ngantri LAF-nya ya. Asal LAF-nya di grup, di apa namanya, di lab bakteri itu bisa dipakai dan nggak ngantri, saya rasa nggak masalah. Kita harus bisa melakukan ini, soalnya ini penting. Harus dilampirkan kalau kita mau mengajukan izin edar. Oke, berikutnya kita masuk ke standarisasi ekstrak. Untuk standarisasi ekstrak tidak beda jauh dengan simplisia. Intinya tetap dibagi menjadi parameter yang spesifik dan non-spesifik. Untuk parameter yang non-spesifik itu masuk di standar umum atau buku monografi, sedangkan yang parameter yang spesifik itu dia yang memang spesifik, tidak secara umum ya. Jadi hanya dia aja yang punya. Sebagai contoh, penetapan kadar kurkumin itu pasti pada tanaman-tanaman genus kurkuma atau dengan menggunakan pinostrobin itu biasanya pada temu kunci misalkan. Jadi sudah spesifik ya, sudah identik dengan masing-masing senyawa markernya untuk standarisasinya. Tujuannya juga sama untuk menjamin mutu atau kualitas bahan baku obat tradisional. Sudah pasti itu ya, tidak bisa diganggu gugat itu. Pasti untuk menjamin mutu. Untuk produk ekstrak yang akan diajukan izin edarnya menjadi bahan baku obat tradisional, maka harus melalui dan memenuhi persyaratan sebagai parameter standar umum, parameter standar spesifik, dan buku monografinya. Ya, di sini sudah ada penjelasannya. Oke, di sini adalah prosedur standarisasi. Di sini disampaikan bahwa untuk tanaman-tanaman yang menghasilkan ekstrak atau crude ekstrak dan umumnya adalah di sini dikatakannya semi purified ekstrak ya. Artinya sebenarnya bukan bukan terus semi murni gitu tidak. Artinya semi purified itu dia akan bisa masuk ke dalam suatu pelarut yang dia suka, solve like dislike ya istilahnya ya. Jadi seperti senyawa-senyawa flavonoid itu kemungkinan akan suka di alkohol-alkohol yang pekat misalkan. Atau mungkin senyawa-senyawa tanin dan saponin munculnya hanya di senyawa-senyawa yang relatif encer misalkan karena memang dari kedokterannya dari apa namanya dari kandungan dari kandungannya itu memang harus sesuai dengan pelarutnya masing-masing ya sehingga itu perlu dilakukan standarisasi untuk bahan bakunya. Kemudian di sini juga disampaikan adanya kandungan senyawa yang harus dikontrol, harus dijamin mutunya, yaitu apabila mengandung senyawa marker. Apakah senyawa marker ini selalu ada pada semua tanaman? Bisa ada, bisa tidak. Senyawa marker umumnya disebut sebagai senyawa penanda atau senyawa identitas. Artinya ada kalanya dia memiliki kadar yang paling tinggi atau kalau mungkin kadarnya nggak tinggi
tinggi, kadarnya dikit, tapi dia memberikan aktivitas atau memberikan efek, dan itu sangat banyak sekali contohnya. Misalkan pada daun-daunan ya, saya ambil contoh saja tanaman singkong ya, ubi kayu itu ya, itu kan ada daun-daunnya itu yang dipakai untuk di apa namanya rebus, kemudian sayurnya dipakai untuk di nasi Padang, itu tahu ya semuanya ya. Itu adalah kaya akan kandungan senyawa rutin. Rutin merupakan glikosida turunan dari senyawa quercetin ya. Pasti kalau dia turunan quercetin ya berarti dia masuk ke dalam kelompok senyawa-senyawa fenolik. Nah, itu rutin ini walaupun dia ada kandungannya itu sedikit di dalam daun singkong, tetapi karena daun sendiri kita lihat warnanya kan pasti hijau, pasti kaya akan zat hijau daun atau klorofil. Tetapi yang punya aktivitas menurunkan tekanan darah tinggi misalkan atau yang berkontribusi untuk memberikan aktivitas farmakologi adalah senyawa rutin. Maka ya senyawa rutin itulah yang harus ditetapkan berapa kadarnya dalam ekstrak yang kita jadikan bahan baku obat tradisional. Itu yang harus distandarkan. Kemudian disampaikan juga batch to batch reproducibility of marker compound content is an important aspect of standarisasi. Ya, seperti yang tadi di awal dijelaskan bahwa kalau suatu batch produksinya harus ajak, harus seragam. Ya, dikatakan standar itu kan karena dia standar. Kalau 0,5 ya semuanya 0,5. However, contrary to popular use, the identification of the concentration of a marker compounds in and of itself doesn't equate to a standardized product. Ya, tetapi bagaimanapun juga berdasarkan hasil penelitian atau ya yang sudah umum atau populer use gitu ya sudah umum digunakan, kadangkala justru senyawa marker atau senyawa penanda itu malah tidak dilakukan standarisasi. Karena apa? Bisa jadi karena kadarnya yang terlalu kecil, terlalu sedikit. Ya, sehingga kadangkala produsen itu akan kesulitan. Sebagai contoh misalnya ada tanaman piper kubeba misalkan. Kubebinnya, kubebinnya mungkin dia masih gampang diperoleh karena dengan proses rekristalisasi dari ekstraksi saja sudah bisa didapatkan. Tetapi bagaimana dengan kandungan quercetinnya atau kandungan senyawa lain yang justru berkontribusi? Itu kadarnya kecil sehingga kalau misalkan mau dilakukan standarisasi itu akan hanya membuang-buang waktu, tenaga, dan pikiran. Artinya tidak efisien. Ya, sehingga yang perlu dipelajari atau yang perlu digali dari tanaman piper kubeba justru adalah senyawa kubebinnya. Tuh ya. Jadi tidak harus selalu senyawa yang merupakan penanda atau senyawa yang memiliki aktivitas paling optimal, paling kuat, itulah yang ditetapkan standarnya. Tidak akan selalu seperti itu, ya. Tetapi pada umumnya biasanya yang dikejar oleh peneliti maupun produsen adalah yang kadarnya besar dan dia juga memberikan efektivitas, itulah yang akan distandarisasi, yang akan ditetapkan yang itu. Sehingga kadangkala kalau kita tahu pinostrobin itu umumnya pada golongan temu kunci Boysenbergia pandurata, tetapi pinostrobin ternyata juga ada pada tanaman bayam. Nah, kan beda. Sedangkan tanaman bayam itu daun-daunnya itu dia kan pasti kaya akan senyawa klorofil. Kenapa tidak klorofilnya saja yang distandarisasi? Kenapa kok harus pinostrobinnya? Iya, karena pinostrobinnya itulah yang memberikan aktivitas sebagai antiinflamasi misalnya. Ya, namun demikian karena kadarnya terlalu sedikit sehingga tidak dilakukan penetapan kadar. Sehingga yang dilakukan penetapan kadar adalah terhadap senyawa-senyawa lain yang kadarnya besar. Kalau kadarnya kecil ya sudah tidak menjadi kewajiban untuk melakukan standarisasinya. Kalau misalnya kadarnya terlalu kecil dan dia juga belum terbukti aktivitasnya itu apa gitu loh. Nah, itu tidak wajib. Standardization requires carefully control of raw material quality and manufacturing processes. Jadi ya standarisasi perlu ya wajib dilakukan untuk mengontrol bahan baku ya kualitasnya tentunya juga proses produksinya itu memang diperlukan standarisasi sehingga seperti saya sampaikan sering saya ngomong
Kalau penelitian di bahan alam, di obat bahan alam itu beda dengan orang tukang jual jus. Kalau tukang jual jus beli buahnya di mana saja nggak masalah, boleh gitu. Tetapi kalau untuk kita melakukan identifikasi, melakukan analisis pada komposisi bahan alam termasuk sampai ke kadar, kita nggak bisa mendapatkan dari pengepul yang asal-asalan. Harus dicek dulu, harus diuji dulu di QC, ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan dulu. Ini masih ada beberapa slide, masih akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan nanti bisa luring, jadi biar bisa apa namanya, bisa lebih jelas ya daripada kalau daring seperti ini. Jadi untuk PowerPoint-nya nanti akan saya bagikan setelah materinya selesai. Ya, baru kemudian setelah materi selesai nanti akan ada sedikit eh, apa namanya case study, uji kasus gitu yang berkaitan dengan standarisasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum? Di halaman Zoom saya ini ada 55 peserta. 55 peserta ini apakah ada yang numpang dengan temannya atau memang jumlahnya 55? Kadang-kala kan ada yang satu berdua, satu akun bertiga, berempat dan sebagainya. Ini apakah memang jumlahnya 55 setelah KPRS? Mohon klarifikasinya. Ibu, mohon Ya. izin saya tadi keluar sendiri, Bu, sebentar, Ibu. Oke, saya mohon klarifikasinya dari PJMK. Berapa total mahasiswanya ya? 50, Ibu. Berapa? 56. Harusnya 46 ya. Ini ada sekitar 56 sekarang malah lebih 10. Iya, Atau ada yang... 56, Ibu. Oh, 56. Oke, Iya. berarti ini hadir semua. Hadir, Ibu. Hadir semua ya. Oke. Baik, mungkin untuk perkuliahan pagi hari ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Wabarakatuh.